Assalamualaikum para keluarga. Malam ini saya ingin membagikan tips mudah dalam menulis puisi yang sudah saya rangkum melalui tulisan tangan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah membaca yang mampu menambah wawasan atau memperkaya kosakata. Nah, tentu saja ketika kita banyak membaca itu akan menambah wawasan atau memperkaya kosakata sehingga membuat kita mudah untuk merangkai kata demi kata dalam menulis puisi. Dan saya sarankan untuk para keluarga, teman-teman atau para ibu yang suka menulis puisi untuk membaca karya-karya penulis yang karyanya sudah diulas atau dibicarakan, sehingga memang karya tersebut adalah puisi yang bagus. Dan contohnya adalah misalnya puisi Sapardi Djoko Damono yang menurut saya karya-karyanya sangat menyentuh hati. Pilihan diksinya walaupun sederhana namun indah dan maknanya sangat dalam. Kemudian puisi karya Chairil Anwar yang tentu saja memang puisi beliau sangat melegenda. Kemudian ada puisi Helvi Tiana Rosa, yaitu penyair perempuan Indonesia. Kemudian puisi W.S. Rendra, puisi Taufik Ismail, dan saya juga terkadang membaca buku karya Jalaluddin Rumi yang memang terkenal dengan temanya tentang ketuhanan. Itu puisi-puisinya memang sangat luar biasa bagus. Kemudian saya juga suka membaca puisi karya teman-teman yang saya kenal, dan itu menurut saya juga menambah wawasan karena ide-idenya yang kreatif dengan satu tema namun menghasilkan banyak tulisan. Nah, kita lanjut untuk menentukan tema. Langkah yang kedua adalah menentukan tema. Menentukan tema itu sangat penting agar kita berfokus pada satu tema dalam menulis puisi. Dan kalau saya pribadi, ketika menentukan tema itu juga saya langsung memilih judul. Nah, tema itu sendiri adalah misalnya tema tentang ibu, tentang ayah, tentang sahabat, atau tema tentang lingkungan, tentang negara, tentang ketuhanan. Nah, misalnya tentang seorang ibu, kita apakah akan menggambarkan seorang ibu ini ibu yang hebat, ibu yang kuat, ibu yang luar biasa, mulia hatinya. Nah, itu sudah langsung kita tentukan seperti itu. Kalau misalnya lingkungan yang seperti apa, lingkungan yang bersih, lingkungan yang kotor, atau lingkungan yang nyaman, atau isu-isu tentang misalnya kerusakan alam dan lain sebagainya. Dan misalnya kalau tentang ketuhanan itu apakah perjalanan spiritual dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya ketika kita memilih tema. Yang ketiga adalah menghadirkan suasana atau fokus. Nah, ini sangat penting. Ketika kita tidak berfokus pada apa yang akan tidak fokus untuk menulis puisi itu, kita akan menemui kesulitan. Maka sangat penting untuk menghadirkan suasana. Seperti misalnya tadi temanya tentang ibu, maka fokus kita
mengenang seorang ibu atau ingin menggambarkan seorang ibu tuh seperti apa, kita hadirkan. Kalau misalnya kita rindu pada ibu, boleh kita hadirkan suasana itu sampai kita menangis, atau begitu sakitnya perpisahan dengan ibu dan ingin mengalami sebuah pertemuan dengan ibu. Nah, itu salah satu contoh menghadirkan suasana agar puisi yang dihasilkan juga sampai kepada pembaca. Kemudian yang keempat, memilih diksi secara kreatif untuk memilih kata, kemudian mengotak-atiknya. Nah, ini sangat penting memilih diksi agar karena puisi itu kan bahasanya harus padat dan indah, maka kita perlu untuk memilih diksi. Yang kelima adalah gaya bahasa. Apakah bertabur metafora agar susunan katanya menjadi indah. Nah, ini sangat penting, metafora. Seperti misalnya puisinya Jalaluddin Rumi itu sangat kaya akan metafora, luar biasa. Kemudian puisi-puisi Sapardi Djoko Damono juga demikian, penuh metafora. Lalu langkah keenam adalah memilih atau menentukan tipografi puisi atau struktur yang membentuk puisi. Nah, ini penting juga buat para keluarga, teman-teman, atau para ibu yang suka menulis. Mungkin ada yang cuma tahu bentuk puisi atau tipografi puisi itu hanya bait-bait saja yang tanpa bentuk lainnya. Nah, ini contohnya ada puisi bentuk tanda tanya, bentuk payung, bentuk lambang cinta, bentuk pedang, terdiri satu bait saja sampai selesai, atau terdiri atas banyak bait. Nah, itu tergantung lagi kepada kita ingin memilih seperti apa, atau bentuk zigzag atau bagaimana. Itu dapat kita ketahui tipografi puisi ini dari kita membaca puisi karya orang lain. Jadi bisa kita pelajari apakah bentuknya seperti apa, dan kita boleh mencontoh bentuknya. Nah, itu adalah kembali lagi ke langkah yang pertama, memang sangat penting untuk membaca. Nah, kemudian yang ketujuh, memilih rima agar terdengar indah. Nah, memilih rima misalnya katanya hurufnya berakhiran A atau berakhiran yang sama, misalnya satu bait itu berakhiran A, atau yang mirip-mirip malam tenggelam yang berakhiran seperti itu. Jadi terdengar indah ketika dibacakan puisi tersebut. Nah, ini sangat penting memilih rima. Kemudian yang kedelapan, menulis dengan tulus. Nah, menulis dengan tulus ini yang artinya adalah butuh menulis untuk sebuah kebahagiaan. Nah, ini sangat penting dari semua hal. Jadi setelah kita mempelajari teknik menulis ini, kita kembali lagi ke yang utama, yang nomor 8, menulis dengan tulus untuk sebuah kebahagiaan. Nah, itu mungkin tujuan dari menulis. Jadi para keluarga, teman-teman, atau para ibu yang suka menulis, tujuan kita untuk menulis itu untuk apa? Untuk kebahagiaan. Jika kita meletakkan itu pada diri kita, menulis untuk kebahagiaan, menulis dengan tulus, insya Allah nanti akan membuat kita selalu ingin menulis. Setelah tahu teknik atau cara menulis puisi,
sehingga kita akan terus mencoba. Dan apabila yang baru belajar untuk menulis puisi, akan membuat kita terus berlatih menulis, dan untuk terus rajin membaca puisi untuk dapat memperkaya kosakata, sehingga melancarkan kita ketika menulis puisi. Nah, ini tips yang saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama membaca, kedua menentukan tema, yang ketiga menghadirkan suasana, yang keempat memilih diksi, yang kelima menentukan gaya bahasa, kemudian keenam memilih atau menentukan tipografi puisi, yang ketujuh memilih rima, kedelapan menulis dengan tulus untuk sebuah kebahagiaan. Dari tips ini semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan, dan jika kita sudah tahu teknik dalam menulis puisi, insya Allah menulis puisi itu sangat mudah, dan bisa kita tulis kapan saja, tidak menunggu kita tidak menunggu perasaan untuk menulis puisi, namun kita bisa membangun perasaan itu untuk menulis sebuah puisi. Semoga para keluarga, teman-teman, dan para ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan, yaitu tips mudah menulis puisi. Dan selamat mencoba untuk menulis puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.